Cukup waktunya. Alright. So heart is a pump. Itu cirinya banget dari heart itu adalah untuk size-nya. Untuk size-nya itu heart itu a clenched fist. Berarti apa? Fist berarti apa? Satu kepalan, gitu ya. Di sebelah kiri. Nah, dikasih juga nih keterangan sama si buku ini. Miss sebenarnya ada nih. Miss ada bikin PPT. Cuma ini only 8.1. Nanti akan Miss share juga ke kalian. Ini yang semuanya. Nanti Miss akan share ke kalian. Ini ada exercise-nya, nggak boleh dibuka. Nah, sekarang kita pakai buku aja, karena dari buku itu kita bisa lebih memahami gitu ya, kalimat per kalimat kan dimaksud itu apa. Karena kalau misalkan poin-poin doang, yang udah baca mungkin bisa ngerti, tapi kalau yang belum mungkin kayak apa sih Miss, ini buku banyak banget tulisannya Miss, saya pusing. Untuk itulah kita kaji bersama gitu ya. Bukan berarti Miss kayak Miss tuh nggak pernah bikin PPT gitu. No, 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 no. Di sini ada skill tertentu, bukan literasi aja, tapi bahwasanya kalau bicara biologi, nggak cuma biologi guys. Kelak nanti kalian kalau misalkan belajar apapun itu harus ada apa ya, harus ada kayak kalian tuh udah nyetel dulu mode sabar gitu di diri kita dalam membaca sesuatu. Baik, kebanyakan orang itu berargumen tanpa dia sabar membaca. Nah, itu kadang-kadang yang celaka gitu ya. Jadi kita sabar dulu, baca satu persatu, nggak apa-apa, sabar aja. Apa sih maksudnya ini satu persatu, baru kayak, oh ya, I got the point. Intinya kalau biologi, karena dia full of concept, kalau kalian cuma kayak ambil yang apa-apanya aja, kadang-kadang suka salah pengertian. Untuk learning objektifnya, kita akan pelajari eksternal dan juga internal structure dari mammalian heart gitu ya. Untuk yang berikutnya menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari ketebalan gitu ya dari dinding dari masing-masing chamber yang ada di heart gitu. Terus lanjutnya tuh kita akan mendeskripsikan cardiac cycle. Jadi gimana sih sistole diastole, praktikalnya sih sudah Miss, meskipun belum semuanya. Cuma itu kenapa sih cardiac cycle itu kenapa loop dup 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 gitu bunyinya ya, yang mungkin kemarin udah dipraktekin yang lebih spesifik tuh baru sama Nadif dan Arik aja gitu ya. Terus explain how heart action is initiated and controlled. Jadi sama seperti robot yang bisa jalan, sama seperti Tamiya kalau anak-anak cowok yang bisa wing gitu ya di arenanya, eh, manusia pun tuh punya baterai, punya power power apa ya, punya power source-nya gitu, punya on off-nya, dan on off-nya itu ada yang namanya adalah, nanti kita akan pelajari ya, namanya itu adalah pacemaker. Ya kan namanya aja pacemaker ya, pemacu ya. Dari sinilah nanti, jadi ada di satu titik di jantung kita itu jadi pacemaker, dia itulah nanti yang bakal menjalankan semua aktivitas elektrik di dalam jantung kita gitu ya. Jadi jantung ini harusnya kalau misalkan ada anak yang suka fisika gitu ya, ada anak yang suka kimia gitu, itu bisa dikaji kayak polarisasinya kenapa terjadi gitu ya. Terus kayak seberapa besar kira-kira pressure dan lain sebagainya itu bisa dikaji oleh anak fisika gitu. Bahkan baru-baru ini Miss menerima informasi itu ya, ada anak dari kelas lain gitu yang coba bukan mengobrak-ngabrik, tapi dia mengkaji teori dari gravitasi, dan dia membuat kayak postulat ya, jadi kayak seharusnya kalau begini bisa begini gitu, dan itu bagus, jadi dia udah punya fokus tersendiri gitu. Alright, let's go on. Terus it lies that in the thorax ya. Jadi si jantung itu tuh ada di, semuanya boleh pegang sternum atau tulang rusuk sebelah kiri, di antara paru dan di bawah dari tulang dada. Jadi dia tuh terlindungi banget. Heart is a hollow organ with a muscular wall. It is contained. Nah, ini yang harus diingat ya. Apa membran apa yang ada yang membungkus si jantung ini? Tentunya kalau seandainya jantung itu tidak ada pembungkusnya, terus dia tidak punya mukusnya, dia tidak punya pelindungnya,
ketika dia berdetak bisa saja bergesek dengan organ lainnya kan, yang akan membuat dia luka juga, misalkan gitu kan, terjadi gesekan gitu. Terus dia tuh a strong non-elastic sac with anchors the heart within the thorax and prevent overfilling of the heart with blood. Jadi dia punya saluran tersendiri yang ini Masya Allah ya, Allah menciptakan itu sangat-sangat komplit gitu. Bayangin kalau misalkan tidak ada kontrol di dalam jantung kita untuk jumlah volumenya, itu kan akan bisa menjadikan misalkan jantung kita terjadi apa ya, darahnya misalkan darah kotornya lebih cenderung ngumpul atau gimana. Ada aturan tertentu dengan tekanan tertentu, nah itulah spesifiknya struktur jantung itu tadi. Terus di situ ada apa aja? Di bawah ini sebenarnya nanti akan ada strukturnya, di bawah ini ya. Kita pelajari dulu kalimat-kalimatnya. The wall of the heart is supplied with oxygenated blood from aorta via coronary arteries. Jadi kalau oxygenated itu kira-kira darahnya bersih atau kotor? Ada yang mau chat? Boleh kok kalau mau chat. Bersih, Miss. Yes, benar banget, bersih gitu ya. Jadi kalau misalkan arteri koroner udah paling besar, arteri pula gitu ya, dia bawa darah yang bersih banget gitu. Nah terus dikenalin lagi, nggak cuma ada blood vessels-nya aja gitu, tapi di sini juga ada cardiac muscles, artinya si jantung itu gitu ya, nggak cuma dia sebagai organ aja, tapi dia dilindungi lagi oleh cardiac muscles gitu, yang ada di dalam organ itu gitu ya, disusun-susun gitu kan ya. Namanya ototnya apa? Nanti akan kita lihat gitu ya. Terus di sini ada sarkolema. Sarkolema itu apa, Miss? Fibers have a single nucleus are strip or striated and are surrounded by sarkolema. Muscle cell surface membrane. Jadi ada membran, misalkan ini ada sel, ada membrannya nih. Nah, membran ini dibungkus lagi sama sarkolema tadi. Terus katanya di sini ya banyak banget mitokondria sama kapilernya. Karena apa? Dia kan butuh respirasi banyak. Jadi dia butuh mitokondria. Asumsinya mitokondria itu kalau di sel apa? Powerhouse of the cell. Berarti dia kasih donor banyak ATP, banyak energi gitu ya untuk si jantung itu tadi gitu ya. Karena kita tahu dia sistem transport. Bayangin aja kalau misalkan mobil gitu nggak ada bensinnya, nggak banyak bensinnya, misalkan itu ya tentunya nggak akan bisa jalan atau mogok tengah jalan gitu ya. Nah terus si fiber ini, kalau kita bicara fiber tadi, itu tuh dikoneksi ini, dikasih tahunya sama special junction. Jadi misalkan ada fiber serabut-serabut gini, mungkin katakanlah ada giniannya, ada intercalated disc. Jadi kayak bahasa itu kayak cakram, di antara itu istilahnya dia itu seperti ini nih. Nah, ini dia. Ini strukturnya, cardiac muscle. Jadi kalau di foto micrograph gitu ya, kalau kalian nanti practical, ujiannya kelihatannya tuh seperti ini, guys. Nah, ternyata intercalated disc itu kalau terlihatnya di mikroskop tuh seperti ini aja gitu ya. Terus tadi di sini dikasih tahu ada tipikal ototnya. Nah, sarkolema itu ini nih. Nih. Di pinggir-pinggir sini ya, membrannya namanya sarkolema. Jadi kalian boleh deh cari tahu jenis otot jantung itu apa. Otot itu adalah pelajaran kelas 11. Otot jantung itu jenisnya apa ya? Jadi kan ada otot lurik gitu ya, ada otot polos gitu ya, ada otot rangka. Nah, kira-kira otot jantung itu bagian yang mana? Kalau melihat dari struktur yang ini. Boleh tuh dikasih dipelajarin gitu ya, karena itu masuk di kelas 11. Kita nanti akan kejar, guys, jangan khawatir, kita akan kejar semuanya supaya kalian tuh dapat pengetahuannya tuh komprehensif, lengkap sekali. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau masuk kedokteran udah lengkap pengetahuan tentang jantungnya, jadi kalau misalkan nanti ada kadaver atau berurusan dengan melihat anatomi dari jenazah mayat gitu, udah nggak susah. Oh ini nih miss saya tahu miss, ini ininya, ini sarkolemanya, ini intercalatisnya saya tahu. Dan di sini di otot jantung itu banyak sekali nukleusnya kan. Asumsinya kenapa? Otot jantung itu kan butuh
gerak terus. Jadi dia butuh nukleus gitu kan ya, yang sebagai pemroduksi apapun gitu ya, sebagai tempat perintah senternya dari sel. Dan di sana katanya juga banyak apa namanya, mitokondria. Nah, kelihatannya seperti ini kalau di foto micrograph, dan di sini adalah dari si apanya namanya skematiknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus gini, impuls atau kontraksi yang ada di jantung itu dikirim oleh myogenic origin, bukan nervous stimulation. Jadi tidak ada kaitannya dengan saraf, melainkan dengan otot gitu. Jadi heart itu perintahnya ya perintah otot gitu ya. Yang berkontraksi itu otot, bukan saraf. Kalau impuls saraf kan bisa dipahami di sini ya. Kalau saraf kan dia mengantar, mengimpuls. Kalau misalkan jantung itu kerjanya lebih ke myogenik. Jadi kalian bisa taking fokus nih sama yang bold ini tulisannya gitu ya. Boleh sambilan guys, sambil makan juga nggak apa-apa gitu ya. 16 menit berjalan. Oke, nah sekarang structure of heart. Semuanya udah tahu, Miss agak sedikit merefresh aja gitu. Cavity, jadi dia punya cavity, punya saluran dibagi jadi 4 chamber. Pokoknya AV, AV gitu ya. Nah, bagian yang paling kalian sekarang rentangkan tangan kiri gitu ya. Bagian yang paling dekat dengan tangan kiri itu bagian kiri. Bagian yang paling dekat ke tengah badan itu adalah bagian kanan gitu ya. Jadi ini adalah atrium yang right, ini ventricle yang right, ini atrium yang left, ini ventricle yang left. Jadi ini ketek nih, ini ketek nih. Nah, di sini ya. Gitu. Ini bagian tengah badan, ini ketek gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Itu. Oke. Okay. The two lower chambers are thick-walled and called ventricle. Jadi yang dia lebih tipis gitu ya, ventricle yang di bagian bawah gitu ya. Terus they eventually pump the blood out of the heart, and the left ventricle pumps blood through the entire systemic, whereas the right ventricle pumps blood through pulmonary. Jadi kalau yang di left ventricle, ini yang di left, itu dia nanti punya katup tertentu di sini yang dia akan mompain bentuk jantung yang ini itu mana ya? Bentar. Kalau misalkan Miss kecepatan, di komen ya, Miss, ulangin Miss. Gitu. Oke. Sorry ya guys. Nah ini nih. Ini kita bisa lihat di sini ya. Left ventricle itu nantinya dia akan memompa darah tuh ke mana nih? Kalau kita lihat sini. Left ventricle. Mana nih tadi? Nih, left ventricle dia akan memompa darah ke entire systemic circulation. Jadi nanti dari yang sini left ventricle itu akan dipompakan ke sini. Ke sini nih. Nih, ke sini, ke katup yang ini. Jadi nggak cuma dibelah 4 doang, tapi di sini ada katup-katupnya ya yang harus kita kenali. Aortic valve, bicuspid valve. Jadi ketika masuk dari atrium ke left ventricle lewat bicuspid, terus nanti dia akan keluar dan dia ngirim ke seluruh tubuh lewat aorta yang paling besar gitu ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami dulu? Gimana? Chat dong, chat dong. Guys, kok tidak ada respons? Insya Allah bisa, Miss. Mantap ya. Nah, terus kita lihat lagi di sini nih. The right ventricle pumps blood through the pulmonary circulation. Kita lihat di sini. Right ventricle dipompain, ngepompa darah ke pulmonary. Nih, kebayang ya. Jadi left ventricle ke sistemik, ke seluruh tubuh. Kalau yang right ventricle habis masuk nih dari atrium si darahnya, diproses balik ke pulmonary artery. Keluar deh dia. Kemana pulmonary? Ke paru gitu ya. Nah itu, jadi kesabaran dibutuhkan untuk memahami gitu ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Oke, terus apalagi dibilang dia gitu ya. Dibilang dia apalagi di sini. Sekarang kita kenalan dengan
katup-katup nih. Jadi seperti yang tadi Miss jelaskan, di jantung itu tidak cuma bicara atrium ventricle aja, tapi kita juga tahu yang namanya di dalam rumah gitu ya. Kalau misalkan kita tahu nih ada kamar kakak, kamar adik gitu ya, kamar mamah gitu. Nah, terus gimana caranya mau ke kamar mama kalau misalkan nggak ada pintunya gitu kan ya. Nah, kita harus tahu. Jadi misalkan nanti nenek nanya nih, gimana caranya mau ke kamar mama kamu? Nenek naik tangga belok kiri, nanti di situ nanti ada pintu kedua. Nah, itu kamar mama kan kayak gitu kan ya. Spesifik. Nah, begitu juga dengan heart gitu kan ya. Jadi, yang pertama di sini yang kita harus lihat di sini ada katup. Boleh dicatat, Kak. Namanya atrioventricular valve. Are large valve that separate upper and lower chambers. Nih. Semuanya taking fokus ya. Ada AV, gampangnya AV aja nih, atrioventricular valve gitu ya. Semuanya kan pakai valve di ujungnya. Katanya dia membatasi atas dan bawah chamber. Kita lihat nih. AV, manakah AV? Atrioventricular. Jadi biasanya atrioventricular itu tuh antara namanya atrio ya, atrioventricle. Berarti dia ada di sini katupnya. Ya. Jadi semua yang membatasi atrium dan ventricle itu disebutnya apa namanya AV, atrioventricular ya. Hanya saja kita lihat lagi di sini nih. Nih. Kita lihat lagi di sini. Ada nama khusus gitu ya. Nih, ada nama khusus untuk di kanan dan juga di kiri. Kalau yang dari AV yang katupnya ada di sini nih di sebelah kanan, itu namanya tricuspid. Tricuspid gitu ya. Kalau yang di left namanya bicuspid gitu. Or mitral valve gitu ya. Jadi bukan masalah 1, 2, 3. Ini adalah sebenarnya sama, atrioventricular semua. Tapi dia terbagi jadi 2 buat mencirikannya gitu ya. Lebih spesifik lagi kalau di kanan, atrioventricle yang di bagian kanan tuh tricuspid. Kalau yang di sebelah kiri, bicuspid. Nah, semoga ini diingat nih ya nanti. Jadi kalau misalkan dibilang dokter nih, misalkan misalkan nanti kita ada case apa ngelihat orang misalkan mereka bawa hasil dari ECG, EKG-nya gitu, atau misalkan dikatakan iya nih ada tetangga dia kena ini misalkan koroner gitu ya, koronernya itu karena katup tricuspidnya tuh nggak bisa membuka gitu misalkan gitu ya. Oh, kebayang nih di kita kan berarti, oh berarti gangguannya tuh di atrioventricle di bagian kanan itu, berarti berkaitan dengan darah ke paru, ya kan? Kita tahu kan kalau atrioventricle itu kalau misalkan dia memompa nanti kan akan dilanjutkan ke katup yang bakal memompa ke paru gitu kan ya. Berarti kayak oh wajar kalau dia maksudnya mengalami kematian gitu ya. Karena supply di lungs-nya nggak dapat supply oksigen lagi gitu karena katupnya tidak bisa membuka. Makanya ada operasi untuk bisa membuka katup atau di katupnya dikasih kenokan tertentu seperti itu. Mungkin ada yang sudah tahu atau punya pengalaman seperti itu, nah bisa di-share nanti. Lanjut, kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat ya. Mau direct, mau everyone, diterima semua. Lanjut. Sampai di sini. Ada lagi valves of a different type separate ventricle from pulmonary artery. Jadi ada lagi nih katup namanya semilunar valve. Kalau Miss biasanya SVV. Kalau Miss tuh suka lebih Miss cirikan aja biar nggak terlalu susah nyebutnya SVV gitu ya. Nah, SVV ini juga sama guys. Untuk di right side dengan left side itu tuh dia punya sebenarnya mekanismenya sama ya untuk mengirim darah ke mana gitu. Nah, kalau misalkan yang di right side ini kita selalu pakai RL ya. Si apa namanya si semilunar valve ini semilunar ya. Semi-lunar. Lunar itu tuh bulan, semi, berarti setengahnya lah. Jadi katupnya tuh seperti ini kurang lebih. Seperti ini, gitu ya. Nah, kalau di bagian right side, dia tuh ngedorong darah untuk ke pulmonary gitu. Ke sistem pulmonary. Kalau yang sebelah
left dia untuk ke aorta. Berarti dia untuk ke seluruh tubuh atau sistemik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini nggak kelihatan nih. Nah, ini dia kelihatan. Tapi yang lebih jelas Miss ambil buat kakak-kakak yang kemarin itu adalah gambar ini. Nah, jadi kalau misalkan Miss bisa tandain, ini, oh sorry, ini AV yang untuk bagian right, ini juga AV yang untuk bagian left. Namanya tricuspid kalau yang di kanan, kalau yang di kiri namanya bicuspid. Utamanya ya dia memompa darah dari atrium ke ventricle gitu. Nah, itu namanya adalah AV, atrioventricular valve. Tapi ada satu lagi, Miss ganti dulu. Nih, yang kedua, itu adalah semilunar valve gitu ya. Nih, yang ada juga di kanan dan di kiri gitu ya. Yang di kanan dia mompain ke pulmonary system, misalnya circulation. Kalau yang di left ventricle dia mompain ke aorta dan ke seluruh tubuh. Jadi besar sekali gitu ya pompanya. Lihat aja nih. Si aorta ini paling besar gitu. Keren banget. Udah kayak trompet apa gitu. Oke. Itu sih. Nah, terus apa sih yang menyebabkan si katup itu tuh membuka dan menutup gitu? Nih, heart valves are open and closed by different, ya tentunya blood pressure gitu ya. Ketika misalkan dia ada tekanan yang tertentu nih, misalkan di sini ya, misalkan di sini darahnya nih, jadi katup ini guys jangan dibayangin terbuka terus ya. Katup ini pas dia ngebuka ya begini, pas darahnya udah lewat dia akan kembali begini gitu ya. Jadi dia prevent darahnya akan kembali lagi. Nah tentunya apa yang membuat si jantung itu berdetak, ingat ya tadi, jantung itu pakai mode myogenik, bukan neurogenik. Ya, jadi dia bukan saraf. Jadi myogenik. Ketika misalkan ini darahnya penuh di sini, udah harus di-move-kan ke ventricle yang sebelah kanan gitu ya. Pastinya pressure di sini kuat ya, dan dia mendorong katupnya terbuka. Gitu masuk darahnya ke sini kan. Nah, setelah itu nanti ini penuh juga, dia harus ke sini. Nah, begitulah dan seterusnya gitu ya. Jadi valves open when pressure on the input side exceed that on the output side. Jadi pokoknya seperti itulah jadi oleh si blood pressure ini gitu ya. Nah, terus first in the atrial walls, atrial systole. Terus kalau misalkan di ventricle itu ventricular systole. Jadi darah yang sistole diastole itu didapat dari situ. Sistole itu adalah ketika A masuk ke V. Ketika E masuk ke V itu sistole. Ketika darah keluar itulah diastole. Itulah yang kita dengar kemarin gitu ya. Jadi sistole itu Miss detak pertama yang saya dengar Miss. Kayaknya kita nanti bakal coba lagi ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Untuk yang keluar diastole itu yang keluar gitu ya. Yang terakhir kita dengar. Jadi ada Nadif nggak di sini atau Arit? Nadif. Nadif mana? Bersuara dong, Nadif. Tidur kan Nadif nih? Nah, seperti itulah. Jadi kita lanjut ya. Sayang banget sih sebenarnya kalau misalkan ini tidak diikuti pembahasannya gitu. Takutnya nanti udah tahu baik, udah tahu praktikalnya, tapi nggak bisa proving teorinya secara spesifik karena konsepnya belum dapat gitu ya. Jadi usahakan mau mode gimana pun, mau sambil cemil kayak gitu, yang penting tuh nyampe gitu ya. Nah, seperti inilah yang terjadi. Apa yang terjadi ketika atrial systole terjadi? Atrialnya kontraksi, pressure-nya terus raise, terus vena cava tertutup, terus atrioventricular valves terus open. Ya seperti yang Miss ceritakan tadi gitu ya. Begitu pula yang terjadi di ventricular systole gitu ya. Sedangkan apa yang terjadi di diastole, atrial and ventricular both. Jadi muscles-nya relaksasi, the pressure in both atria and ventricle itu jadinya rendah gitu ya. Selanjutnya semilunar valve shut, there is the passive flow of blood from the veins into the atria and ventricle.
langsung terpompakan kembali ke pada tempatnya seperti itu ya. Nah, oke, kita sekarang move ke cardiac cycle. Cardiac cycle ada systole dan diastole. Kelak nanti guys, kalian itu akan juga ada sesinya nanti kalau ada kelas 12 sama seperti kakak-kakak. Sesi khusus untuk ya sama seperti ini dan itu 3 jam, 2 jam atau 3 jam untuk mendengarkan pembahasan dan latihan gitu. Nah, cuma Miss nggak mau nge-push dulu. Konsepnya dulu Miss kuatkan. Jadi nanti baru akan kita latihan gitu ya. Oke, jadi ada systole dan diastole, period dari heartbeat itu tadi gitu ya. Terus di sini dikasih tahu kalau misalkan rate-nya itu adalah 75 kali per menit normalnya gitu ya, seperti yang Miss beritahu kemarin. Jadi masing-masing cardiac cycle itu tuh 0,8 second lah kira-kira. Jadi cardiac cycle tuh satu fase guys. Kalau kita bicara PQRS, PQRS satu fase. Satu fase itu satu siklus. Karena di sinilah nanti detaknya ya, kan yang kalian hitung kemarin gitu ya. Oke. Nah, terus kenapa akhirnya dia dikasih tahu nih sama buku bahwasanya atrial systole pemompaan pertama kali itu terjadi cuma 0,1 detik aja. Jadi dari 1 detik itu cuma 0,1 detik itu adalah waktunya si atrial itu tuh pindah ke ventricle gitu. Nah, sedangkan nanti atrial diastole itu makan waktu sekitar 0,7 second. Jadi lebih lama seperti itu ya. Nah, ini adalah tahapannya. Ya, ini tahapannya. Jadi kalau misalkan di cardiac cycle stage-nya mudah-mudahan sudah dibaca ini ya sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi ini ngasih tahu nih, ini stage-nya, ini kondisi atria ventricle-nya, ini bagaimana pressure-nya. Tentunya di sini kalau kita lihat yang paling gede pressure-nya itu adalah ketika bicuspid valve itu tuh ini keadaannya kapan ini? Di stage ketiga gitu ya. Stage ketiga tuh yang ini. Nih, ventricle muscles-nya contract karena dia butuh memompa darah ke aorta. Jadi besar tekanannya gitu. Nah, terus heart rate ya. Heart rate and the pulse gitu ya. Volume dari blood itu kita bilangnya stroke volume. Terus nanti akan ada pulse dan cardiac output. Rumus cardiac output ini cuma buat di tahu aja, cardiac output itu sama dengan stroke volume dikali pulse rate biasanya gitu ya. Nah, ini nih yang Miss bilang tadi, ada yang namanya, kita tahu kalau misalkan heartbeat itu tuh basisnya adalah myogenic, dia punya pacemaker. Jadi, ini bagian jantung kita ya. Pacemaker atau sun, Miss bilangnya sun ya, sinoatrial node, SA node ini, itu adanya di right atrium, nih ya, di right atrium. Jadi, baterainya tuh ada di situ, gitu lah. Nah, nanti baterai inilah yang ketika dek gitu ya, dia langsung macu, dia akan mengirim sinyalnya ke seluruh, dan utamanya dia akan berhenti di sini. Berhenti di mana, Miss? Gitu. Dia akan berhenti, dia akan mengirim sampai nyamber ke AV. Jadi ini AV node. Jadi dari sun, jadi urutan, sorry. Yes, oke. Okay. Jadi sistem dari myogenic origin itu urutannya gini nih, dari sun dulu, terus dia ke AV. Kita bilangnya udah node ya, bukan lagi katup ya. Dari sun, gitu ya ke AV, gitu. Terus dikirim ke seluruh bagian atau dalam hal ini adalah Purkinje tissue. Jadi ada serabut-serabut di sini dikirim ke sini nih. Baru nanti dia dilanjutkan lagi ke semuanya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang nanya, Miss, kalau misalkan dari ECOV sih masih gampang ya, Miss, karena kan itu pun maksudnya cuma pressure. Terus kan kalau dari gravitasi kan, Miss, letak dari ventricle itu kan relatif di bawah, seperti itu ya. Tapi bagaimana, Miss, dia bisa kembali memompain itu untuk kirim ke aorta, gitu, untuk kirim ke pulmonary, kayak gitu kan ya. Nah, itulah yang fungsi dari si pacemaker ini, gitu ya.
Nah, makanya kalau misalkan mungkin teman-teman atau kakak-kakak nih atau adik-adik atau anaknya Miss Kiki nih pada tahu beberapa orang yang tapi nggak cuma orang berumur aja ya, orang yang punya masalah di pacemakernya biasanya akan dipasangkan semacam baterai gitu ya kan, untuk bisa jadi alat bantu pacemaker dari si jantungnya. Jadi bergantung pada itu. Dan baru-baru ini kalau misalkan Miss juga pernah lihat gitu ya, ada orang yang transplant jantung dari babi gitu ya untuk dipakai ke ayahnya, untuk digantikan jantungnya dengan ayahnya. Nah, seperti dan hal itu sebenarnya tidak disalahkan ya untuk kalau kasus dalam dunia kedokteran dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau di Indonesia kembali lagi gitu kan ya, asal mulanya dari mana? Seperti itu. Kalau kita Indonesia kan banyak itu religinya adalah Muslim gitu kan. Sebenarnya bisa nggak, Miss, kalau misalkan asumsinya ya, karena manusia itu adalah mamalia, kita ambil dari jantung mamalia, bisa aja. Miss katakan ini ya, bisa aja gitu. Bahkan di beberapa kasus yang pernah Miss baca juga jurnalnya itu, ada satu pasien itu yang dia mendapat transplant jantung waktu itu dia dapat transplannya itu dari orang yang mati ya kan ya, dari orang yang mati jantungnya masih segar dibawa gitu ya dalam waktu tertentu dipindahkan, tapi ternyata jantungnya itu tidak cocok gitu. Jadi harus ada uji kecocokan dulu tuh. Nah, tapi justru ketika diganti dengan jantungnya sapi waktu itu ya, dia pakai sapi justru bisa. Nah, hal ini masih banyak dikaji lagi nih, guys. Jadi kita boleh baca-baca terus gitu. Yang lebih valid adalah baca jurnal, jangan artikel yang sembarang gitu ya. Kalau misalkan kalian mau baca jurnal gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Miss boleh tanya, kalau wall yang misahin left ventricle, misahin left wall. Ini wall apa katup ya? Miss tanya lagi nih. Jadi pertanyaannya adalah, misalkan ini jantung. Dalam hal ini wall ya, wall yang misahin. Wall, berarti wall. Oh, ini nih, wall yang misahin antara left and right ventricle, berarti di sini wallnya pecah. Efeknya apa aja ya? Jantungnya bocor gitu ya. Kalau jantungnya bocor, apa yang terjadi ya? Darahnya nyaru mungkin gitu antara darah yang oxygenated dengan darah yang deoxygenated. Jadi di valve yang left itu deoxygenated. Nah, kalau yang di sini itu oxygenated blood-nya. Jadi di sini O, di sini D gitu ya. Kalau misalkan dia dindingnya yang pecah atau bocor ya mengalami kebocoran. Harus diapain, Miss? Harus dioperasi dong. Operasinya entah itu nanti dibangun jaringan yang baru kah untuk membangun yang baru, strukturnya yang baru gitu, ataukah ada perbaikan-perbaikan tertentu yang tentunya itu pasti lebih spesifik lagi ya, Miss. Miss karena ini bukan ranah Miss, karena Miss juga profesinya bukan dokter, Miss kurang tahu, tapi ada tindakan tertentu nantinya yang akan dilakukan gitu. Banyak kan ya kasus jantung yang bocor, baik itu di dewasa maupun di kalangan anak-anak seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak lagi? Miss masih menampung pertanyaan lagi. Boleh orally atau misalkan mau disampaikan di kolom chat boleh. Miss. Oi. Udah Miss, Pak Haji kan tadi doanya. udah, Miss. Miss tadi bilang kan anak kecil bisa jantungnya bocor ya, Miss. Itu tuh Ya. yang penyakit dari bawaan dari kecil apa bisa tiba-tiba, Miss? Alright, Soalnya, thank you Nadif. Apa? Udah belum? soalnya kemarin tuh sempat baca, Miss. Dan ada gak tahu siapa gitu, anak siapa itu meninggal gara-gara jantungnya berhenti berdetak. Itu tuh apakah gara-gara wallnya kecampur jadi dia nggak gerak apa gimana, Miss? Itu sih mau nanya. Apa? Ada bayi yang Enggak, jadi nggak baik sih. Ya seumuran kita. Terus dia tuh meninggal gara-gara jantungnya berhenti berdetak gitu. Nah itu tuh apakah gara-gara yang kecampur darahnya apa gimana, Miss? Oh oke, gitu ya. Kalau misalkan berhenti berdetak itu banyak kasusnya. Nah, kalau kita lihat struktur ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji struktur ini menarik kan ya jadinya.
Pertama Miss bilang ini nih, kalau tadi kan pertanyaan Nadif yang pertama dulu ya, kenapa bisa terjadi di anak kecil gitu ya? Selain ada mungkinkah dia ada kelainan genetik, bisa jadi ya, tapi itu mungkin kemungkinannya tidak selalu banyak itu dibandingkan dengan yang lainnya. Sebentar ya. Iya, halo. Halo, Sorry guys, ada telepon tadi. Sorry. Oke, jadi menjawab pertanyaan Nadif ya. Selain karena tadi ada genetically gangguan gitu, bisa juga pada proses perkembangan dari si bayinya seandainya, maaf ya, di dalam pertumbuhan janinnya itu ada gangguan, misalkan semacam virus kah, atau misalkan ada kejadian tidak cocok darah tertentu sehingga pembentukan organnya jadi kurang sempurna. Nah, itu maka bisa terjadi di anak-anak bayi ataupun anak-anak kecil gitu kan. Istilahnya gini, sebelum kita lahir, kenapa kita lahir itu harus cukup bulan? Kan ada pertimbangan tertentu juga dari dokter ya, agar anak ini bisa lahir sempurna dengan organ yang sudah terbentuk sempurna, dengan fungsi yang sudah lengkap, dan nanti berkembangnya bisa baik gitu kan. Makanya kalian mungkin juga merasakan di fase pertumbuhan kalian selagi kalian bayi itu selalu dimonitor kan ya, setiap bulan hampir seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau yang terjadi di anak-anak. Nah, lalu kenapa anak-anak itu ada yang mati detak tiba-tiba gitu? Itu tentunya bisa terjadi karena banyak hal gitu ya. Entah itu terjadi karena ada gagal jantung itu juga bisa ada banyak hal seperti tadi. Seandainya nih satu katup aja yang tiba-tiba, jadi gagal jantung tuh jadi penyakit itu guys, kalau kita udah nanti ngambil spesialis ya, amin semuanya nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk itu. Nah, penyakit itu tuh ada golongan-golongannya lagi gitu kan, sama seperti apapun lah pokoknya spesifiknya lagi. Nah, kadang gitu, misalkan nih satu katup aja yang bermasalah, bisa dibayangkan satu hal aja bermasalah di organ tubuh kita tuh akan mempengaruhi akan sistemik rusaknya. Seandainya nih, katakanlah yang rusak itu tuh adalah katup yang seandainya katup yang rusak itu adalah katup aortik valve ini. Sehingga left ventricle yang harusnya memompahkan darah ke seluruh tubuh tuh nggak bisa mompahin darah ke seluruh tubuh. Apa yang terjadi? Kita bakalan kekurangan support darah, itu yang pertama. Terus apalagi kita ingat dalam darah itu ada red blood cells, ya kan? Red blood cell itu dia punya HB atau hemoglobin. Hemoglobin membawa oksigen. Kalau misalkan dia nggak ada support, berarti apa? Tubuh kita akan kekurangan oksigen. Nah, kalau tubuh kekurangan oksigen secara periodically dalam satuan waktu tertentu, maka sel-sel pun akan mengalami kematian, tidak cuma organnya aja. Makanya kalau orang sudah ada serangan jantung akan dipacu pakai pacemaker, ya kan? Yang mungkin kalian pernah tahu yang kayak setrikaan gitu. Nah, itu juga bisa untuk dipacu lagi denyutnya supaya berjalan normal. Itu jadi kayak pacemaker tambahan. Nah, itu seperti itu, Dip. Jadi banyak hal. Mungkin salah satu katupnya bermasalah, mungkin ada yang tersumbat, atau mungkin memang baterainya, si pacemaker ini, si sinoatrial node ini, itu jelek dalam posisi yang, si sinoatrial node-nya ini, dalam posisi yang tidak
prima, tidak baik, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Jadinya suplai darahnya tidak lancar. Jadi jantung itu sebenarnya tuh adalah utamanya dari hidup kita. Makanya peliharalah organ yang penting ini, itu vital banget ya. Misalnya gini, ini nauzubillah min dzalik, ini cuma kayak bayangan aja, ilustrasi ya. Kita kecelakaan, misalkan ya, ada kecelakaan gitu, kakinya patah misalkan gitu ya, atau kakinya harus diamputasi, masih bisa hidup. Tangan tidak ada di kedua-duanya, masih bisa hidup gitu ya. Kalau misalkan putus badan, pernah ngelihat orang yang nggak punya kaki sama sekali, ada tuh skaters yang dia cuma punya badan doang gitu, dengan tangan, masih bisa hidup gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tidak punya, atau jantung kita berhenti fungsi, nah itu agak PR gitu ya, karena ya itulah indikatornya langsung ditentukan waktu kematian. Seperti itu. Nah, terus Miss lanjut sedikit ya sebelum Miss akhiri. Ini sebenarnya udah selesai nih. Udah selesai, tinggal lagi kita belajar elektrokardiografi. Jadi ada teknologi yang namanya elektrokardiografi. Setelah ini Miss akan attach video untuk elektrokardiografi gitu ya. Jadi elektrokardiografi ini tuh pembacaan impuls yang ada gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan pernah melihat kayak di sinetron-sinetron juga kan dipasang elektrokardiografi gitu di alat tertentu itu. Di situ tuh gelombang yang normal itu tuh bentuknya seperti ini guys. Jadi P-nya itu hanya terjadi 0, berapa, nggak sampai 0,2 detik ya. Tadi kan seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, 1 detak itu, satu siklus jantung itu adalah 0,8 second. Jadi nggak sampai 1 second gitu ya, 1 gelombang. Nah, apa Miss yang terjadi di sini Miss? Gimana sih cara ngebaca gelombang ini? Ini ya. Dari gelombang ini, dokter-dokter nanti akan tahu gitu ya, di mana sih terjadinya permasalahan si anak ini atau si orang ini gitu ya. P-wave ini ya, P-wave itu adalah atrial depolarization atau leading untuk dia kontraksi. Jadi kontraksi itu kira-kira dayanya itu nggak sampai 0,5 milivolt deh, mungkin 0,1 milivolt doang. Nah, kalau misalkan dari di sini aja dia sudah bermasalah, misalkan seandainya gini nih, oh berarti ada oversupply tekanan ataupun gelombang elektrik di bagian atrialnya. Oh berarti dengan kata lain bagian atrium jantungnya ada gangguan kayak gitu ya. Nah terus P sampai ke R. P sampai ke R ini itu adalah time for impulse to be conducted from SA to node ventricles via AV node. Jadi P sampai R ini adalah waktunya, kita tadi bisa bayangin gini ya jantung kan ya. Sun kan ada di sini nih. Sampai dia bisa ke sini, ke AV node ini, di sini. Ke sini. Nah, itu adalah PR interval ini. Jadi kayak dari sini ke sini, itu adalah PR interval. Kalau misalkan ada gangguan di sini, berarti kita tahu. Misalkan pas di bagian ini ada gini-gininya. Oh, berarti gangguannya tuh di sekitar AV node-nya gitu. Terus sekarang ada QRS, complex. Ini adalah ventricular contraction. Kalau ventricular contraction, ingat, berarti kontraksi yang ada di sini. Kalau misalkan QRS-nya itu aneh, gitu ya, aneh, gelombangnya nggak seperti ini, mungkin seperti ini kan, berarti ada gangguan di bagian mengirim darah balik ke aorta atau ke pulmonerinya. Tinggal nanti dikaji di bagian left atau di bagian right, gitu ya. Dan terakhir adalah T-wave atau ventricular repolarization. Mungkin itu adanya di sekitar sini, yang terdeteksi di sini. Jadi ketika jantung itu berrelaksasi. Jadi ketika jantung berrelaksasi, kita kan masih ngedetak ya. Dek-dek. Hilang. Nanti ngulang lagi tuh dari sini. P lagi, Q lagi, R lagi gitu. Seperti itu. Seterusnya seperti itu. Jadi gelombang ini tuh, sorry, Miss agak berantakan. Tapi ya mudah-mudahan dimengerti ya. Jadi ini gelombang ini tuh akan berulang terus guys, teng gitu ya, teng gitu ya, teng gitu ya. Nah seperti itu terus selama beberapa detik. Nah ini ditempelin di sini nih. Kalau orang mau di elektrokardiografi biasanya itu nggak boleh pakai ini sih, nggak boleh pakai celana juga. Jadi akan ditutupi dengan lembar kain
telanjang dada, semua logam-logam yang ada di tubuh harus dilepaskan karena nanti takut mengganggu gitu ya, mengganggu dari pembacaan gelombang dan polarisasinya. Baru nanti akan dibaca pada satuan waktu tertentu gitu. Biasanya grafiknya adalah kertas milimeter ya yang diberi jika mungkin ada keluarganya atau pernah gitu ya melakukan elektrokardiografi. Nah, ini gelombang normal, Miss. Nah, yang terakhir ya, 10 menit lagi nih, dengar nih. Ada yang nggak normal. Jadi dalam keadaan abnormal, gelombang tuh ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ini aneh banget kan ya. Nah, di sini ada takikardia. Takikardia tuh apa, Miss? Takikardia tuh kenceng banget beatnya. Saking kencangnya, 1 menit tuh bisa 100 sampai 120-an. Nah, makanya Miss kemarin bilang gini, kenapa Miss bikin praktikal itu buat nge-screening juga kayak kira-kira aman nggak nih? Jadi Miss punya data kan kira-kira yang mana di kelas yang aman gitu, yang heart rate-nya mana yang kurang aman. Artinya apa? Miss harus nge-warning untuk aktivitas-aktivitas tertentu, harap untuk berkomunikasi. Seandainya nih nanti misalkan kita dari mengukur itu kita udah tahu nih, wah heart rate saya itu abnormal nih, lebih cepat. Takutnya nanti ada kelainan apa. Nah, kita harus komunikasi. Misalkan ada praktikal olahraga yang gimana kita bilang, saya kayaknya nggak bisa. Atau misalkan memang sudah punya case tertentu, bisa ngobrol gitu ya. Jadi untuk kalian semua, Miss harapkan semuanya sehat ya. Namun jika memang ada yang bermasalah untuk di bagian jantungnya, komunikasikan ya. Kalau misalkan disuruh praktis apa yang terlalu berat, jangan di-push dirinya, komunikasikan. Karena itu bisa menyebabkan jantungnya juga jadi capek gitu ya. Kita harus menyayangi itu, karena itu modal hidup. Terus ada lagi gelombang yang kayak gini. Ini aneh banget kan ya. Ini ventricular fibrillation. Jadi di bagian ventrikularnya itu tuh darahnya tuh tidak terpompa sempurna. Jadi sekalinya ngejut ini, terus mulai nggak beraturan lagi gitu. Ini nama-namanya aja. Jadi takikardia, ventricular fibrillation, ada juga heart block. Heart block ini nih, kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat di sini, gelombangnya ini kan masih normal nih. Nah, pas di sini, ini masih normal ya. Nah, pas di sini nih, ini kayak ada yang keblok gitu. Jadi kayak dia ventricle-nya, jadi kayak ada yang tersendat. Gitu aja terus. Nggak ada polarisasi lagi untuk kembali ke yang lainnya. Jadi fokusnya di sini di ventricle aja. Ini kan tadi kan bagian ventricle ya. Jadi kalau gelombangnya kayak gini ini di bagian ventricle-nya nih. Kenapa gitu? Heart block biasanya. Nah, jadi penyakit jantung itu ada banyak ya, bukan sakit ya, mungkin kelainan ya. Kelainan jantung itu ada banyak gitu. Nah, itu bisa kita pelajari lebih banyak nanti. Ada lagi nih namanya aritmia. Nah, bapaknya Miss Kiki itu adalah termasuk penderita aritmia nih. Nah, kenapa aritmia? Jadi kalau misalkan irama jantung yang normal itu seperti ini gitu ya, bapaknya Miss Kiki itu bisa gitu, kayak beberapa kali gitu. Sama seperti takikardia, tapi kalau takikardia itu kan normal dan cepat. Kalau di sini itu dia lebih ke tidak beraturan gitu. Jadi karena si jantungnya iramanya tidak beraturan, kitanya jadi capek gitu ya. Nah, aritmia ini guys berbeda dengan yang lainnya. Misalkan kalau yang lainnya mungkin bisa genetically atau misalkan gimana. Kalau aritmia itu lebih banyak ke pola hidup. Jadi memang gitu ya ketika mudanya ini untuk pembelajaran ya. Bapaknya Miss Kiki itu dulu olahraga berat gitu ya, bisa dibilang atlet lah gitu. Nah, terus ketika bekerja sudah tidak lagi menjalankan profesinya sebagai atlet gitu kan ya. Terus dengan beban kerja yang banyak, stres. Kan kadang-kadang kita gitu ya, jadi manusia stres, begadang. Mulai tuh, memang tidak drugs, memang tidak alkohol, tapi Bapak gitu ya, akhirnya mengalihkannya ke rokok waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi karena terscreening karena aritmia itu. Jadi semenjak kena aritmia, sekarang sudah tidak lagi mengkonsumsi semuanya, menjaga, jauh lebih menjaga gitu ya. Nah, jadi anxiety juga bisa memacu aritmia. Jadi please gitu ya,
kita sekarang tuh bertumbuhlah yang baik, menjaga diri baik-baik supaya tubuh kita baik-baik gitu ya. Kalau kata ahli gizi, you are what you eat. Kalau kata Miss, you are what you do. Jadi kayak apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan itu akan berimpact kembali kepada organ kamu. Karena tubuh kamu itu adalah apa yang kamu olah. Makanya ada olahraga gitu ya. Kalau ada olahraga, harusnya ada olah jiwa juga gitu. Oke, Miss rasa cukup sampai di sini. Alhamdulillah kita masih punya waktu 5 menit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Miss, aku mau tanya Bagaimana? tapi ini Menarik tidak, Esik? Iya, Nes, menarik, gimana? Miss. Ini agak random, tapi biasanya itu kan kalau misalnya kayak salah posisi tidur atau kayak keseringan tidur-tiduran gitu, itu tuh pasti kayak jantungnya tuh kayak nyeri gitu, kayak tiba-tiba random banget. Itu biasanya itu nggak apa ada kaitannya nggak Miss sama yang tadi, sama yang QRS wave? Oh gitu. Iya, jadi kalau dada sakit ya. Kalau dada sakit kelamaan tidur gitu ya. Apakah sakit jantung gitu ya? Iya, Miss. Oke. Nah, kalau itu tuh Miss lebih setujunya nyebutnya ini sih. Ada istilah kedokterannya apa ya? Harus Miss lupa. Apa sih ya? Angina kalau nggak salah. Nah, sorry ya, selagi bisa didengar. Jadi angina itu tuh ketika kita tuh tidurnya salah posisi, Nes. Jadi kalau kita salah posisi, nah itu akan menyebabkan suplai darah ataupun suplai darah yang masuk dan keluar dari jantung itu tuh tidak terjadi dengan sebagaimana seharusnya. Nah, sehingga itu membuat agak nyeri gitu ya, gitu kan? Nah, jadi beberapa orang dan teman Miss juga tuh bilang ini kan kadang-kadang, apa aku kena serangan jantung ya? Kagak gitu. Kamu cuma salah posisi aja. Makanya kan kalau di Al-Quran, bukan di Al-Quran, Rasulullah pun sudah mencontohkan tidur yang baik gitu kan ya untuk kita ngadep kemana gitu, ngadepnya ke kanan agar apa gitu, agar tidak mengganggu kerja dari jantung karena jantung ada di sebelah kiri. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah juga jangan tidur itu tengkurap terus kayak ngadepnya kemana-mana terserah, karena itu adalah disukai setan apalah gitu ya bahasanya. Nah sebenarnya itu kalau dari segi kesehatan juga kurang baik karena kan itu bisa menyebabkan organ kita tertekan meskipun kita tahu ada tulang dada gitu ya, dia tertekan dan mungkin suplainya atau jalannya si jantung ini tuh nggak kurang baik seperti itu sih gitu Nes. Jadi namanya angina apa antigen bukan angina, coba nanti dicek aja kalau Miss nggak salah namanya angina gitu ya Nesa. Oke, thank you, Miss. Oke, ini ada info meninggal dunia jadi agak ini ya. Miss mau nanya, ada pembunuhan terus dipotong nadi yang di tangan itu bisa langsung meninggal. Tapi kalau ada amputasi di tangan itu justru masih bisa hidup. Itu kenapa ya, Miss? Oke, gitu ya. Kenapa kalau misalkan di nadi itu langsung meninggal? Oh ya, kenapa kalau bunuh diri harus di nadi ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kalau misalkan mau menyayat nadi terus cepat meninggal gitu? Adakah jadi secara sekarang misalnya dulu ya, ini kita diskusi ya 2 menit lagi. Nadi itu lebih ke pembuluh vena atau pembuluh vena atau arteri? Kira-kira boleh jawab di chat. Pembuluh nadi itu dia vena atau arteri? Mana nih? Oke. Ada yang jawab vena, ada yang jawab arteri. Alright. Jadi pembuluh darah itu kan ada 2 nih, arteri ada vena. Kalau arteri kita tahu ya, yang mengantarkan darah kayak oksigen. Kalau vena itu, jadi gini, ada pembuluh darah vena dan arteri. Nah, darah yang kayak oksigen dari paru ke seluruh tubuh, dari paru ya ke seluruh tubuh, itu diantarkan oleh vena, ya kan? Nah, kalau darah yang kayak CO2 diantarkan dari seluruh tubuh, balik lagi ke paru, itu adalah arteri gitu kan ya. Nah, oke, jadi gini,
Kalau nyayat pembuluh darahnya juga nggak terlalu gimana, sebenarnya nggak bisa menyebabkan kematian juga. Itu tuh kalau misalkan nyayatnya udah kelewatan banget. Jadi kalau menyayatnya sudah kelewatan banget, kena nadi, terjadi yang namanya pendarahan masif, ya kan ya. Kalau pendarahan masif, vena balik, asumsinya apa? Darah balik itu kan darah yang harusnya dikirim balik ke seluruh tubuh gitu kan. Nah, kalau seluruh tubuhnya itu tuh tidak dapat, jadi kalau misalkan pendarahan, darahnya keluar. Akibatnya apa? Dalam per waktu tertentu jumlah darah keluar banyak, tubuh jadi tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, akhirnya mengalami kematian beberapa sel tadi kan, termasuklah otak kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bunuh diri itu tuh harus tepat-tepat. Jangan, maksudnya nggak mengajarkan buat bunuh diri juga, gitu. Jadi dalam hal ini tuh pembuluh nadi itu vena yang dipotong gitu ya. Nggak selalu juga luka di pergelangan tangan itu kalau misalkan kita sayat bisa menyebabkan kematian, enggak gitu ya. Nah, kenapa terus kalau misalkan diamputasi gitu ya? Kenapa kalau misalkan diamputasi itu tidak terjadi, kita nggak mati gitu ya? Karena dokter itu tahu gitu ya, pembuluh darah mana yang harus diapain, pembuluh darah mana yang harus diapain. Simpelnya itu seperti itu. Kalau detailnya katanya sih di tubuh kita ini kan itu ada serabut-serabut pembuluh juga yang dia connect kemana gitu kan. Nah, dalam ketentuan tertentu ketika misalkan itu diputus, ya dia bukan berarti bakalan terkat juga gitu, enggak. Dia tetap bakal kena supply, cuma mungkin stop sampai di situ. Jangan lupa juga kalau kita punya tissue fluid, jadi kita masih bisa meneruskan apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh lewat tissue fluid juga, seperti itu. Mungkin berkaitan dengan itu sih. Itu pertanyaan untuk yang nanyain di kolom chat. Semoga jawabannya sedikit membuka khazanah pengetahuan, dan kalau lebih lanjut nanti kita bisa diskusi-diskusi lagi dengan expert gitu ya. Okay. Because I'm not so expert, I just telling you about the concept. So you got at least 1 point, 2 point about this heart disease or this heart structure. Okay. Thank you guys. I think that's all for today. Selamat tidur siang dan melanjutkan weekendnya. I'm so sorry for stealing your time. Sorry juga untuk gangguan yang tidak disengaja di luar dari prediksi Miss ya. Oke, salam sehat selalu. Miss akhiri, Miss mohon maaf jika ada kekurangan. Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye.